Halo guys, perkenalkan nama saya Dina Dila. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Sini saya akan menjelaskan tentang etika birokrasi. Selamat menonton. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etika birokrasi. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu birokrasi. Jadi birokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari aparat pemerintahan yang bergaji yang melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan nasihat atau melaksanakan keputusan kebijakan. Nah, apa itu etika birokrasi? Jadi, etika birokrasi ini adalah bagaimana aparat pemerintah dalam memberikan atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Itu etika birokrasi. Untuk itu, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang birokrasi di kantor distrik Abipura. Ini pengalaman saya, karena waktu itu saya dan kelompok saya pernah melaksanakan penelitian di kantor distrik Abipura. You're not just a human being, you are art. So don't be scared. Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Nah, dari situ ada dua hal yang saya kritik dari birokrasi di kantor distrik Abipura. Yang pertama ini berkaitan dengan kedisiplinan pegawai atau aparat kantor distrik Abipura. Karena waktu itu yang saya perhatikan banyak aparat pemerintah yang tidak disiplin akan waktu, baik jam masuk kerja maupun jam pulang kerja. Saya tidak tahu ya jam masuk kerja itu jam berapa, jam pulang kerja itu jam berapa. Tapi yang setahu saya di kantor pemerintahan biasanya jam masuk kerja itu jam 7, jam 8, pulang jam 3 begitu ya, jam 3. Tapi yang saya perhatikan waktu itu tidak seperti itu. Ada yang masuk kerjanya siang, ada yang pulangnya habis jam makan siang, jam istirahat siang tuh pulang gitu. Dan itu memengaruhi bagaimana pelayanan pegawai ke masyarakat. Seperti waktu itu kita kan sudah janji hari Senin, kita sudah kirim surat di hari Kamis sebelumnya. Janji hari Senin kita datang jam 8 pagi, karena ya setahu kita kan jam masuk kantor kan pagi ya, tapi kita waktu itu datang tuh jam 8 kurang, kantor masih sepi. Mungkin jam 8 baru buka, tapi sampai jam 11 kurang kantor itu masih sepi. Bayangkan, nah hari Senin loh kantor masih sepi, dan itu jam 11 itu masih segelintir orang yang datang gitu ya. Nah, di jam 11 itu kan sudah ada beberapa yang datang, gitu juga dengan pihak pelayanan sudah datang. Jadi kita konfirmasi bagaimana dengan penelitian kita, bagaimana dengan orang yang mau kita wawancarai, begitu kan. Terus katanya orangnya bilang, bentar lagi ya, bentar lagi. Oke, itu kan jam 11. Kita tunggu sejam lagi, jam 12 itu, untuk kita konfirmasi lagi nih, Bu, bagaimana? Oh, sebentar ya, saya teleponkan dulu. Terus, apa tuh orangnya bilang, sebentar ya, nanti habis jam istirahat siang, makan siang begitu ya. Oke, kita tunggu. Terus jam 1 itu kita udah menunggu, kita tanya lagi nih, Bu, bagaimana? Terus apa tuh ibunya bilang, oh itu deh pihaknya lagi sibuk begitu kan. Kayak kita kecewa, woi, kita udah datang dari pagi dan menunggu sampai siang, tapi kayak nggak dihargai begitu loh, padahal kita udah janji sebelumnya. Tapi kayak begitu, padahal kita tuh udah menyempatkan di sela-sela waktu perkuliahan kita loh. Tapi gitu deh. Selanjutnya yang kedua ini masalah yang berkaitan dengan surat masuk atau surat keluar. Yang perlu saya kritik di sini adalah perlunya penertiban aparat yang bertugas di bagian persuratan, baik itu surat masuk, surat keluar, untuk bisa diteruskan kepada yang bersangkutan. Jadi ceritanya waktu itu kami datang ke kantor itu hari Kamis untuk antar surat. Janji hari Senin tapi tidak bisa bertemu karena yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke lah, kita janjian lagi hari Rabu. Kita datang hari Rabu siang, akhirnya kita bisa bertemu. Tapi kita diarahkan ke bagian kesejahteraan sosial. Nah, di situ kami bertanya lah, wawancara. Tapi beliau menjawab bahwa apa yang kita pertanyakan tuh beliau tidak tahu. Yang tahu adalah bagian keuangan. Nah, disitulah permasalahannya. Kenapa tidak dari awal kita diarahkan kepada bagian keuangan? Kenapa kita diarahkan di bagian kesejahteraan sosial? Padahal di surat yang kami kirim itu sudah jelas kita mau apa. Seharusnya bagian aparat yang bertugas menangani surat itu tahu surat ini mau diteruskan kepada siapa, biar nanti kita datang, kita diarahkan kepada yang bersangkutan.
tidak dilempar-lempar ke bagian kesejahteraan sosial, bagian ini begitu kan. Jadi setelah kita wawancara dengan pihak kesejahteraan sosial itu, kita diarahkan kepada pihak keuangan. Tapi kita disuruh menunggu dulu karena itu kan sudah siang. Pihak keuangannya lagi istirahat gitu, jadi istirahat bagaimana? Kita menunggu sampai jam 2. Tapi kita tidak bisa bertemu. Sedih kan? Suruh menunggu lagi. Akhirnya kita pulang dan inisiatif besoknya kita datang, pokoknya kita datang aja di kantor itu sampai kita bisa ketemu sama pihak keuangan untuk kita bisa minta data yang kita mau gitu ya, tugas kita karena ini udah seminggu lebih, udah 2 minggu kan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Menurut pengalaman saya ini, birokrasi di kantor distrik Ebepura tuh kurang. Pelayanan di kantor distrik Ebepura kurang. Saya tidak tahu ya pengalaman orang lain bagaimana, tapi ini pengalaman saya. Dan itulah perlunya peningkatan kualitas pelayanan di kantor distrik Ebepura. Perlunya peningkatan kedisiplinan pegawai aparat kantor distrik Ebepura. Itulah. Atau karena mungkin kita mahasiswa jadi kayak disepelekan begitu. I don't know. Oke, sekian. Bye-bye.